tahun, maka ketemunya 250 juta teman-teman per tahun. Bayangkan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Septa TV. Nah, di video kali ini saya mau sekedar sharing aja soal pohon termahal di dunia. Nah, inilah pohon termahal di dunia, sobat. Nah, sobat bisa lihat. Ini pohon termahal di dunia, namanya adalah pohon gaharu. Nah, ini harganya bisa mencapai puluhan juta teman-teman. Harganya bisa mencapai puluhan juta. Namun harga yang mencapai puluhan juta tersebut adalah batang yang umurnya di atas 25 tahun ya. Jadi batangnya udah cukup tua, ini umurnya udah di atas 25 tahun. Nah, kalau buat batang yang ukuran segini, ini 7 tahun. Ini sebenarnya pertumbuhannya termasuk lambat karena ini nggak dirawat, sama sekali nggak dirawat teman-teman. Ini tanahnya tanah pasir dan ini nggak pernah dipupuk. Ini umurnya udah 7 tahun. Nah, itu malah masih kecil. Itu malah kecil banget. Ini karena perawatannya kurang. Nah, seharusnya ini udah lebih besar seharusnya. Nah, kalau yang seumuran dengan ini umurnya 7 tahun. Ini harganya masih di bawah 5 juta per kilonya. Nah, ini yang laku itu bukan batangnya teman-teman ya, tapi gubalnya. Jadi batangnya ini harus diproses, harus kita beri sesuatu yaitu fusarium di dalamnya supaya batangnya ini mengeluarkan gubal. Nah, gubalnya inilah yang laku mahal. Kalau batangnya ini sih murah. Kalau buat kayunya termasuk murah teman-teman. Yang mahal itu tadi gubalnya. Nah, ini kalau alam biasanya walaupun umurnya sampai 100 tahun, pohonnya udah besar-besar, ini belum tentu ada gubalnya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita nyari gaharu alam itu agak sulit karena proses terjadinya gubal. Jadi gaharu biar mengeluarkan gubal ini biasanya kalau terjadi secara alamiah. Kalau yang gaharu alam, gaharu hutan, biasanya karena apa ya, ini batangnya ada yang patah. Pokoknya gaharunya itu harus ada luka, misalkan kesambro petir atau kena cakaran beruang gitu ya, baru dia bisa mengeluarkan gubal. Tapi kalau gaharunya sampai tua masih mulus, masih sehat, dia nggak akan pernah ngeluarin gubal. Nah, supaya dia mau keluar gubal, ini harus disuntik dengan fusarium. Caranya, batang ini kita bor, nah, 1 jengkal lah. Kita kasih lubang, kita bor, 1 jengkal lagi bor. Nah, terus ke atas. Cuma ini karena kurang perawatan, jadi ini harusnya waktu kecil dibuang itu, supaya batangnya ini dari bawah sampai ke atas seimbang. Ini kan kurang bagus ini. Ini yang bawah udah gede, yang atas kecil. Jadi ini ngebor paling cuma berani sampai sini. Jadi hitungannya rugi teman-teman. Jadi teman-teman kalau nanam gaharu ini harus rajin mangkasin ranting-rantingnya ini teman-teman. Batang-batangnya ini mengganggu pertumbuhan batang. Jadi batangnya ini kita bor, kita kasih fusarium, terus kita biarkan sampai kurang lebih
1 atau 2 tahun. Nah, setelah itu kita cek. Nah, kalau kita cek dengan cara dibacok ya. Nah, nanti kalau udah kelihatan hitam, nah itu artinya udah jadi udah bisa dipanen. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, buat gaharu yang harganya bisa mencapai puluhan juta tersebut, ini enggak semua gaharu teman-teman. Nah, ini ada gaharu tertentu aja yang harganya bisa mahal. Nah, seperti gaharu ini. Nah, ini kita lihat yang ini masih satu jenis. Nah, ini adalah gaharu Aquilaria malacensis. Sebenarnya saya bukan ahli gaharu ya teman-teman ya, cuma kata teman saya, dia juga petani gaharu. Nah, menurut beliau ini adalah gaharu jenis Aquilaria malacensis. Ciri-cirinya adalah daun, kita lihat dari daunnya ini bergelombang. Nah, jadi kalau gaharu Aquilaria malacensis ini ciri-cirinya daunnya bergelombang. Nah, jadi seperti ini. Bisa tidak jelas ya teman-teman ya. Ini gaharu Aquilaria malacensis. Jadi ciri-cirinya adalah daunnya bergelombang. Nah, ini gaharu yang termasuk gaharu nomor 1 lah kalau di Indonesia. Kalau di dunia, kalau nggak salah ini gaharu nomor 3. Ini sebenarnya hampir semua batang laku. Harganya bervariasi. Yang paling mahal itu tadi gubalnya. Ini gubalnya kalau gaharu umur di bawah 10 tahun ini harganya sekitar 5 juta ke bawah ya teman-teman ya. Harganya di bawah 5 juta. Tapi kalau umurnya udah di atas 25 ke atas, ini harganya juga udah beda lagi. Jadi yang ini sayangnya gaharunya kurang dirawat. Itu harusnya waktu masih kecil itu dibuang aja sebenarnya, supaya batang yang bawah sampai ke atas ini serempak gitu, atau besarnya hampir sama gitu. Jadi kalau kayak gini kan tuh bisa kita lihat yang atas kecil, yang bawah besar. Sebenarnya kalau tanaman gaharu ini dirawat dengan baik, kita kasih pupuk, umur 7 tahun udah bisa dipanen teman-teman. Ini sebenarnya udah bisa, cuma kan karena nggak dirawat. Nah, ini udah bisa dibor sebenarnya. Ini umurnya baru 7 tahun, nggak dirawat, padahal nggak dirawat, nggak dikasih pupuk. Ini aja dia batangnya udah sebesar itu gitu loh. Apalagi kalau kita kasih pupuk, kita rawat, ditanam di tanah yang subur. Ini tanahnya juga jelek karena ini tanah pasir ya teman-teman ya. Ini tanahnya tanah pasir. Jadi ini kesana semua ini pasiran, bahkan di sana jadi tambang pasir. Nah, ditanam di tanah kayak gini aja dia sebenarnya udah bisa diinokulasi, udah bisa dibor, kasih fusarium, terus kita tunggu sampai 2 tahun, biasanya dia udah bisa dipanen. Nah, seharusnya gitu ya, seharusnya kalau ini tanamannya normal, untuk ukuran sebesar itu ini bisa menghasilkan sekitar 2 kilo gubal. Ini kurang lebihnya 2 kilo gubal, asalkan ini serempak ya teman-teman ya. Asalkan serempak ini ya, ini karena ini dibiarkan
Nah itu batangnya, itu daunnya teman-teman bisa lihat. Jadi daunnya nggak terlalu banyak memakan tempat ya. Jadi daunnya cenderung ke atas, rantingnya cenderung ke atas, jadi nggak banyak memakan tempat. Ini bisa kita tanam dengan jarak 3 meter teman-teman, 3 meter. Nah kalau kita tanam dengan jarak 3 meter, ini 1 hektarnya sekitar 1000 batang, 1000 batang lebih sebenarnya, taruhlah 1000 batang. Nah, misalkan satu batang ini bisa menghasilkan 2 kilo, 2 kilo, atau kita perkecil lah, kita perkecil lagi, nggak usah 2 kilo, 1 kilo aja, 1 kilo gubal gaharu per batang dikali 1000. Nah terus harganya kita bikin berapa ya, 2,5 juta aja, nggak usah muluk-muluk ya, kita hargai 2,5 juta dikali 1000 batang. Ini udah berapa, ini udah 2,5 miliar ya teman-teman ya. Ya benar kan, artinya kita bisa memanen atau kita bisa mendapatkan uang sebanyak 2,5 miliar dalam waktu kurang dari 10 tahun, atau taruhlah ini lambat 10 tahun, taruhlah 10 tahun, 10 tahun 2,5 miliar dari lahan 1 hektar. Nah 10 tahun itu sebenarnya udah lambat loh teman-teman. Ini yang nggak dirawat aja, yang nggak dirawat udah segini. Ini umur 7 tahun padahal nggak dirawat teman-teman, nggak pernah dipupuk, terus ditanamnya di tanah pasir. Ini tanahnya cukup kurang bagus. 10 tahun kita bisa menghasilkan 2,5 miliar ya teman-teman ya. Nah ini kita bagikan lagi 10 tahun. Nah artinya kalau 2,5 M kita bagi 10 tahun, maka ketemunya 250 juta teman-teman per tahun. Bayangkan 250 juta per tahun, cuma kita dapat duitnya di tahun ke-10 ya teman-teman ya, bukan tiap tahun kita terus dapat duit gitu, bukan. Nah jadi hitungannya setiap tahun kita dapat 250 juta. Bayangkan dari tanah 1 hektar. Nah ini kalau kita tanam pohon lain, apalagi tanam pohon karet, ini waduh, pohon karet itu sebenarnya nggak masuk. Ini maaf aja ya teman-teman ya, soalnya saya juga petani karet gitu loh. Jadi petani karet ini sebenarnya kalau dibandingin sama gaharu ini jauh banget. Iya, jadi karet 1 hektar itu paling menghasilkan cuma berapa loh per bulannya itu. Apalagi yang ditanam kalau di tempat saya itu rata-rata karetnya karet jenis yang jelek, saya nggak tahu jenis apa. Nah itu sebulan paling cuma dapat berapa, 4 jutaan gitu teman, sebulan 4 juta dikali 12 berapa. Nah kecil banget kan teman-teman. Coba kalau kita bandingkan sama gaharu, jauh benar. Nah, jadi gaharu ini per hektarnya bisa menghasilkan 250 juta. Itu pun kita nggak perlu capek-capek ngerawat teman-teman. Beda sama karet ya, karet kita harus sadap tiap hari, tiap pagi kita sadap. Kalau hujan kita harus lari-larian kejar waktu gitu teman ya, kejar-kejaran sama hujan gitu. Soalnya kalau keduluan hujannya otomatis deresan kita jadi susu gitu loh, jadi nggak jadi beku gitu, akhirnya sia-sia kita nyadap gitu kan. Nah disitulah kerugian kita kalau kita tanam karet. Berbeda sama gaharu, gaharu ini kita nggak perlu repot-repot, paling kita cuma apa ya,
tiap 4 bulan sekali lah kita bersihkan biar nggak kebakaran. Terus syukur-syukur kita mau pupuk ya, kita kasih pupuk supaya lebih cepat. Ini kalau tiap 4 bulan sekali dipupuk, wah nggak kebayang teman besarnya. Ini 7 bulan nggak pernah dipupuk aja dia udah bisa segitu. Nah, itu sangat mengenaskan, soalnya yang punya ini kurang rajin, dia nggak mau pangkas ranting-rantingnya yang nggak kepake kayak gini. Ini juga nggak kepake, ini harusnya dipangkas juga. Oke lah, cukup segitu aja teman-teman karena durasinya ini udah cukup panjang ya. Nah, jadi inilah pohon termahal di dunia. Ini benar namanya pohon gaharu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.